Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat berjumpa dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital merupakan mata pelajaran yang akan banyak menggunakan komputer. Jadi materi ini sebenarnya nanti mempelajari tentang bagaimana kita mengoperasikan sebuah komputer atau operasi komputer. Di materi pertama, sebelum kita masuk ke materi-materi dalam, maka nanti kita akan kenal dulu yang namanya algoritma. Sebagai gambaran, barangkali Anda sudah ada pelajaran pemrograman dasar. Di sana ada juga materi algoritma, jadi materinya sama. Mari nanti kita coba bandingkan, barangkali ada perbedaan dalam hal penyampaian, tetapi nanti intinya adalah sama. Kompetensi dasar pada materi ini adalah kompetensi dasar pertama atau yang paling rendah. Di sana nanti ada dua kompetensi dasar, 3.1 dan 4.1. 3.1 adalah kompetensi pengetahuan, 4.1 adalah kompetensi keterampilannya. Di pengetahuan, kompetensinya adalah menerapkan logika dan algoritma komputer, sedangkan di pengetahuan keterampilannya menggunakan fungsi-fungsi perintah dokumen. Sedangkan indikator dari kompetensi ini adalah 1. Menjelaskan konsep algoritma. 2. Membuat algoritma untuk memecahkan masalah. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa nanti diharapkan dapat menjelaskan konsep algoritma. Jadi algoritma itu apa, harus tahu. Yang kedua, siswa nanti mampu membuat algoritma untuk memecahkan masalah yang sederhana. Jadi selain bisa konsepnya, juga harus mampu membuat algoritma sederhana. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti ketika algoritma kita bagus, maka ketika kita ingin menjalankan suatu aplikasi, kita menjalankan suatu program, maka nanti akan jadi mudah. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang algoritma, kita juga harus tahu dulu apa itu algoritma. Ini ya, silakan diperhatikan. Ada sebuah gambar sepatu. Sepatunya punya tali begitu. Kemudian sedikit kotor, kalau kotor nggak usah diperhatikan. Nah, dari gambar tersebut, kira-kira nanti hubungannya apa sih sepatu dengan algoritma? Nah, silakan ditebak dulu, kira-kira hubungannya apa? Saya yakin Anda semua punya sepatu. Wah, nanti barangkali bisa sambil praktek, atau barangkali kalau nggak praktek ya dibayangkan saja sepatu Anda. Ini ya, taruhlah nanti sepatunya yang ada talinya. Kalau yang nggak ada talinya nanti mungkin bisa sedikit berbeda. Ya. Nah, ketika Anda nanti membayangkan punya sepatu, nah berarti Anda harus tahu, bisa menjelaskan bagaimana sih urutannya atau tata cara memakai sepatu yang benar. Bisa ya? Jadi bagaimana sih cara memakai sepatu yang benar? Nah, ini saya yakin Anda bisa, karena dari TK, SD, SMP selalu pakai sepatu kalau ke sekolah. Nah, coba Anda tuliskan pada selembar kertas. Nanti kita bandingkan. Gak usah banyak-banyak, gak usah detail, hanya pokok-pokoknya saja, ada beberapa langkah. Oke ya, kalau sudah, mari kita bandingkan. Nih, misalkan, cara memakai sepatu yang benar.
Yang pertama, ambil sepatu dan kaos kaki. Yang kedua, silakan duduk pada tempat yang tersedia. Yang ketiga, pakai dulu kaos kakinya. Yang keempat, pakai sepatunya. Yang kelima, ikat tali sepatu dengan kuat. Ini ya. Paling tidak ini ada 5 langkah dasarnya. Barangkali kalau ada yang lebih, boleh. Kalau ada yang kurang misalkan, atau mungkin hanya ada 4 langkah, silahkan saja. Ini ya. Jadi intinya adalah Anda bisa menjelaskan, membuat urutan langkah dari awal mengambil sepatu sampai dengan nanti mengikat tali sepatunya sehingga sepatunya siap untuk dipakai. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan dari kelima langkah ini, dari ngambil sepatu, kemudian duduk, kemudian pakai kaos kaki, pakai sepatu, kemudian mengikat tali sepatu, kira-kira apakah bisa langkah-langkah itu nanti kita balik sesuka kita? Sebagai contoh, kita kerjakan langkah 4 dulu, baru langkah ke 3. Langkah 4 tadi adalah memakai sepatu. Langkah 3, memakai kaos kaki. Bisa nggak kita pakai sepatu dulu baru kaos kaki? Tentunya jawabannya harusnya tidak bisa. Kalau ada yang jawab bisa, wah ini berarti bisa bermain sulap. Oke ya, tidak bisa ya. Jadi urutan tersebut harus urut ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 harus urut, kecuali memang ada beberapa yang bisa dikerjakan sekaligus. Jadi intinya adalah langkah-langkah itu harus urut. Ini yang harus Anda ingat-ingat. Oke ya, yang kedua, setelah kita paham bahwa langkah-langkah tadi harus urut, seandainya Anda mempraktekkan kelima langkah tersebut, bisa nggak nanti sepatunya terpasang? Ini yang harus kita perhatikan. Bisa nggak sih seandainya kita praktekkan langkah 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi, kita ngambil sepatu, kaos kakinya, kita duduk pada yang tempat tersedia, kita pakai kaos kakinya, pakai sepatunya, kemudian kita ikat tali sepatu dan kuat. Bisa nggak hal itu kita kerjakan? Kalau langkah-langkah itu bisa kita kerjakan, maka langkah itu punya sifat yang namanya logis. Ini ya, jadi harus logis, masuk akal. Nah, jadi kalau nanti langkah ini bisa dikerjakan, berarti langkah itu adalah masuk akal. Ini ya, atau bahasanya logis. Kemudian pertanyaan ketiga, kalau setelah kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkah 1 sampai dengan 5, kira-kira sepatu terpasang tidak? Ini, maka seharusnya kalau 5 langkah itu kita kerjakan, sepatu itu bisa terpasang. Itu ya. Nah, dari ketiga hal tersebut, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa algoritma merupakan suatu urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah secara logis. Ya. Jadi algoritma itu merupakan suatu urutan langkah untuk memecahkan suatu masalah secara logis. Ini yang harus kita ingat. Definisinya boleh berbeda nanti, misalkan Anda punya definisi sendiri. Algoritma adalah urutan langkah logis untuk memecahkan suatu masalah. Boleh. Ini ya. Jadi definisi tidak harus sama dengan apa yang tertulis. Ini ya. Yang jelas nanti definisi itu atau konsep itu harus mengandung 3 ini. Ya, harus mengandung kata urut, harus urut. Yang kedua, harus ada logisnya. Dan yang ketiga, harus mengandung
kata atau mungkin dapat memecahkan masalah. Kenapa harus ada 3 ini? Karena ingat, algoritma itu punya tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Ini ya. Jadi kalau tidak ada masalah, ya kita nggak perlu algoritma. Ini ya. Kenapa harus logis? Kalau suatu masalah itu nanti tidak logis, maka tidak bisa terpecahkan. Contoh, saya ingin pergi dari Purwodadi ke Semarang. Ini sebagai contoh. Maka saya bisa membuat algoritma, saya pengen naik pesawat terbang dari Purwodadi sampai Semarang. Ini ya. Nah, ini bisa memecahkan masalah sebenarnya. Urutannya juga bisa. Tetapi karena di Purwodadi nggak ada bandara, jadi tidak logis. Maka ini algoritmanya tidak bisa diterima. Ini ya. Jadi ketika kita membuat suatu algoritma, maka harus ada satu urut, yang kedua logis, yang ketiga dapat memecahkan masalah. Atau urutan langkah yang logis dan dapat memecahkan masalah. Jadi tujuan dari algoritma adalah untuk memecahkan masalah secara logis. Ini ya. Kemudian, bagaimana sih algoritma disajikan? Ya, ini yang juga kita harus tahu. Jadi ketika kita sudah punya algoritma, kita sudah punya sesuatu yang akan dipecahkan di angan-angan kita, maka konsep itu harus bisa kita tuangkan agar ide-ide yang kita buat tadi bisa diterima, bisa dipakai oleh orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya tujuan dari algoritma ini untuk memecahkan masalah ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Ya, maka ada 2 model ketika kita menyajikan algoritma. Jadi ini adalah model-model yang memang sudah dibakukan, ini ya, atau mungkin sudah kesepakatan dengan oleh semua pihak yang terkait dengan pemrograman, terkait dengan algoritma. Penyajian pertama adalah dengan tulisan. Ini ya, jadi dengan tulisan. Nah, penyajian algoritma dengan tulisan ini nanti dapat menggunakan 2 metode. Yang pertama, dengan bahasa natural atau bahasa kita sehari-hari. Kalau kita ya berarti menggunakan bahasa Indonesia, ini ya. Nah, ini nanti yang sering disebut dengan algoritma saja. Nanti kalau ada algoritma, ya berarti mengacunya adalah ke bahasa natural atau langkah-langkahnya saja. Nah, dengan bahasa natural ini nanti akan memudahkan kita menulis konsep-konsep yang akan kita pakai untuk membuat algoritma. Ini kelebihannya. Akan tetapi, algoritma dengan bahasa natural ini bagi programmer atau pembuat program ini nanti masih mengalami kesulitan. Maka biasanya seorang programmer menyajikan algoritma bukan lagi dengan bahasa natural, tetapi dengan pseudocode. Ya. Pseudo itu menyerupai, code itu kode atau potongan program. Artinya bahwa bahasa yang dipakai sudah menyerupai potongan dari kode program ini. Jadi yang pertama bahasa natural, ini nanti yang disebut algoritma. Yang kedua adalah dengan pseudocode, bahasa yang menyerupai potongan kode. Nah, nanti bedanya di sini kalau di mata pelajaran
simulasi komputer ini nanti siskudik, kita nanti pakai bahasa natural saja, nanti hanya sedikit. Sedangkan nanti kalau mapel pemrograman dasar, maka nanti Anda akan menggunakan atau mengenal yang namanya pseudocode. Jadi agak berbeda sedikit. Ya. Yang kedua, penyajian kedua, selain dengan tulisan, maka kita juga bisa pakai dengan gambar atau bahkan alir atau sering atau bahasa komputernya adalah flowchart, ya, flowchart atau diagram alir. Nah, terkadang ketika kita menyajikan algoritma dengan bahasa, baik bahasa natural ataupun pseudocode, ini terkadang ketika prosesnya panjang, itu nanti akan sulit. Ya, jadi nanti kita nulis 1, 2, 3, 4, 5 urutan, harus kembali ke 10, harus kembali ke sekian. Nah, ini nanti agak panjang. Maka, cara termudah memahami sebuah algoritma ini bisa menggunakan yang namanya gambar atau flowchart. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi manusia itu akan lebih mudah mempelajari gambar sebenarnya urut-urutannya, ya, daripada dia harus mengurutkan tulisan satu persatu sampai dengan habis. Kenapa? Karena tadi algoritma harus sifatnya urut, tidak boleh melompat-melompat. Ini ya. Maka pasti akan lebih mudah dengan flowchart. Ini ya, jadi perlu diingat, jadi penyajian algoritma ada menggunakan dua model, yaitu dengan tulisan dan dengan gambar. Dengan tulisan nanti jangan dibagi menjadi dua lagi, dengan bahasa natural atau bahasa kita sehari-hari, atau juga sering disebut dengan algoritma saja, dan dengan pseudocode atau bahasa yang sudah menyerupai potongan kode. Jadi nanti sudah tulisannya sudah seperti kode-kode program. Penyajian yang kedua adalah dengan gambar, atau istilahnya adalah flowchart, atau kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah diagram alir. Ini ya, jadi ini adalah cara penyajiannya. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Nah, latihan soal. Di pertemuan ini nanti kita masih pakai algoritma dengan bahasa natural. Ini ya, jadi kita belum menggunakan flowchart maupun pseudocode. Di mata pelajaran simulasi digital ini, kita hanya mengenal bahasa natural dan mengenal flowchart saja. Pseudocode-nya tidak kita pakai. Ini contoh 1. Buatlah algoritma dengan bahasa natural cara mengirim surat. Ini ya. Maka kita misalkan ada sebuah contoh bagaimana sih, misalkan nanti ada adik yang bertanya, bagaimana sih cara mengirim surat yang benar? Maka ini, untuk mengirim surat, nah ini kita ada solusinya. Jadi nanti kalau ada anak yang bertanya, adik Anda misalkan tanya, ada solusinya. Ya, yang pertama kita ambil kertas, surat, dan alat tulisnya. Kemudian kita tulis surat, masukkan amplop, tulis alamat tujuan, berikan perangko surat, dan masukkan kotak surat. Ya, ini adalah cara mengirim surat. Algoritma ini kalau kita kerjakan secara urut, maka nanti surat akan bisa terkirim. Ini ya, maka tadi syaratnya urut, logis, dan menyelesaikan masalah ini bisa terpenuhi. Contoh kedua, ini ya, buatlah algoritma dengan bahasa natural untuk menghitung luas persegi panjang. Ini ya, buatlah algoritma dengan bahasa natural untuk menghitung luas persegi panjang. Kita tahu luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar, ya. Maka untuk bisa menghitung luas persegi panjang, maaf di situ mungkin sedikit ada kesalahan tulis, harusnya ini adalah luas persegi panjang, ini ya.
Ini adalah luas persegi panjang. Maka kita bisa masukkan panjang, masukkan lebar, kemudian kita hitung luas panjang kali lebar dan kita tampilkan luasnya. Ini contohnya. Nah, untuk memahami konsep-konsep yang tadi yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, silakan nanti ini contoh ini dikerjakan. Nah, nanti gak usah lihat catatan, gak usah lihat videonya tadi, tutorialnya tadi, coba dikerjakan. Algoritma itu apa sih? Nah, ini. Yang kedua, bagaimana sih cara menyajikan algoritma? Yang ketiga, buatlah algoritma untuk menghitung volume balok. Silakan nanti soal itu Anda kerjakan, kemudian nanti hasilnya Anda upload di Google Classroom. Ini ya, ada 3 soal, nanti silakan ditambah lagi, nanti ada 1 soal lagi di Google Classroom. Itu ya, itu adalah konsep algoritma yang hari ini kita pelajari. Jika ada pertanyaan dan lain-lain nanti bisa diajukan ke Google Classroom, atau kalau mau cari tutorial juga banyak sekali ya. Ini dasarnya dulu, nanti silakan ini dikerjakan 3 soal, kerjakan di selembar kertas, kemudian nanti bisa diupload foto dan diupload. Ya, dan terakhir, dalam hidup terkadang kita menjumpai suatu masalah ini ya, maka segala masalah nanti bisa kita selesaikan apabila kita mampu membuat algoritma yang baik. Ya, apapun, dimanapun pasti nanti kita menjumpai suatu permasalahan. Maka tugas kita adalah membuat algoritma yang baik itu dan melaksanakannya. Maka Anda nanti akan berhasil. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.